Oke, di sini saya lagi membuat mengganti repository ya, dari ParOS ke Kali Linux. Terus saya lihat perbedaannya di sini. Kali Linux itu banyak lebih dulu gitu versi-versinya. Sini ini kan ada tulisan misalnya Metasploit aja, rolling. Kalau di Kali Linux ada versinya sudah 6.53, tapi kalau di ParOS 6.44. Kendalanya ya mereka mungkin timnya beda. Kalau di ParOS dengan di Kali rolling subject from kekurangan tim. Tapi nanti kalau untuk cara-caranya nanti saya sediakan di kolom deskripsi ya. Tapi hati-hati, biasanya kalau kalian melakukan update, jangan salah ya, kalian harus saya kasih tahu dulu deh supaya nggak salah. Dulu awal-awal saya belajar mengganti repository itu, kalau Kali Linux dia ada di sini, etc apt source list. Mana ya? Oke, kita cari dulu source. Pakai ini. Yes, source list di nano dulu. Santai aja kita ya. Ini bukan tutorial juga sih, beda sama hacking. Nah, jadi di sini untuk yang this file is empty, feel free to add your custom apt repositories. Jadi saya masukkan ke Linux ya, tiga repository besarnya Kali Linux itu Kali rolling, Kali last snapshot, Kali eksperimental ya. Jadi di situ saya masukin. Kalau untuk yang kalian update maksudnya kalau untuk standarnya ada di sini ya, ada di list ini. Jadi jangan salah, kalau di sini kalian salah masukin dia juga nggak mau. Jadi di sini khusus untuk yang custom aja, kamu pakai yang mana itu. Terus perlu diketahui bahwa pengelompokannya ini ada tujuannya. Kenapa ada tujuannya? Adalah tetap yang jadi officialnya itu adalah ParOS gitu. Nah, di sini ini kan yang ParOS ini lagi maintenance yang dari Debian ParOS ini. Kalau kita buka websitenya, maka dia tidak bisa dibuka seperti ini. Dia kayak error gitu loh. Tapi kalau kita buka yang Singapura, yang mirrornya bisa, atau mirror di negara lain, misalnya kalian mau pakai yang dari Amerika apa segala, itu bebas ya. Atau kalian mau pakai di Indonesia sendiri juga bisa gitu. Jadi kalau di Linux kan memang menjunjung tinggi fleksibilitasnya. Jadi kalau usernya bisa mengganti kemana aja gitu. Nah, ini kan kita lihat di sini ada parrot di sini, Singapura. Jadi Singapura kan baru requestnya ke /parrot. Nah, jadi kalau teman-teman buka ini juga isinya masuk ke dalam parrot ini. Ini kan kalau di slash begini kan directory. Jadi makanya ada tanda bahwa kita sudah membukanya. Dalam request kita ditandai bahwa kita sudah membuka web ini. Kita klik di sini. Nah, kita dapatkan di situ apa? The rolling, ada main contrib free segala. Nah, ini diatur dalam sini dan langsung dijawab lagi dengan sistem yang ada di ParOS gitu. Nah, kenapa saya ganti ke sini? Karena temporary error tadi ya. Artinya secara sekarang mungkin lagi maintenance ya, lagi untuk
websitenya yang officialnya lagi maintenance, jadi butuh waktu lagi kita. Jadi ini adalah cara gimana saya kan selalu bilang bahwa kalau kekurangan ParOS bahkan Linux lain tuh kayak yang bawahannya lah gitu, istilahnya bawahannya yang orang kenal kan kayak Linux. Nah kalau kita mau pakai ParOS nya harus kita menggunakan repository kali Linux juga. Kenapa begitu? Supaya kita menduetkannya. Yang pertama itu adalah kita mengambil resource dari kali Linux sebagai perbandingan versi gitu. Nah karena di ParOS ini kan update-nya nggak cepat gitu. Nah kita bisa mengakalinya dengan mengambil dari repositorinya kali Linux gitu. Jadi kita masukin di ini tadi, jangan yang di sini ya, jangan yang di list di pas parot listnya, bahaya. Nanti bisa error kalian bisa error ya. Tapi pertama-tama yang harus kalian ketahui, harus teman-teman ketahui adalah keyring kali Linux. Pertama-tama sebelum teman-teman melakukan step ini, mengganti atau mengcustom repository, teman-teman harus ini dulu, harus menginstal dulu keyringnya. Mana ini? Oke. Kali Linux repository keyring. Mana ini? Keyring kali Linux. Tadi ada ya. Sebentar. Find the keyring is kita cari keyringnya dulu. Kenapa harus ada keyringnya? Itu adalah sekuritas dari server itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tidak pakai keyring, semisalnya teman-teman lagi nyuri gitu, kayak masuk aja gitu. Jadi harus ada validasi juga lah, walaupun intinya bebas gitu kan dengan masuk ke situ, cuman kan tujuannya kan dibatasi juga gitu. Maksudnya bebas di sini itu lebih ke ini ya, lebih kepada fungsi sebenarnya. Kenapa sesuatu itu harus ada? Maksudnya kenapa repository itu ada? Ya fungsinya adalah untuk mengambil data, bukan memposting data lalu men-triggernya. Kalau begitu sistemnya itu namanya kamu ngehack. Jadi mereka sudah mau ngaturnya, data mana yang bisa kamu ambil, mana yang enggak gitu. Oke. Ada loh mana ini ya? Ada di barusan tadi saya downloadnya. Nih penjelasannya dulu. Kalau di sini ini adalah stable repository. Jadi ini yang asli, yang maksudnya dari Parrot OS-nya sendiri. Saya dulu pernah punya pengalaman ketika saya menginstal, dan di stable repository ini saya kasih masuk repository OS lain gitu, misalnya Ubuntu. Setelahnya saya melakukan rebooting terhadap komputer atau laptop saya, maka crash gitu. Kenapa bisa crash? Karena saya kan setelah update saya full upgrade. Nah ketika saya full upgrade itu maka semuanya di upgrade gitu. Maksudnya dari Parrot OS itu bisa berubah jadi Ubuntu. Cuman kan namanya operasi sistem kan sudah diatur sedemikian mungkin supaya nggak bertabrakan gitu. Nah ketika saya membuat itu, maka dia menyalahi misalnya saya kemarin menginstal kali HUMI. Nah di situ kan ada repository yang nggak ada. Nah di situ terjadilah kayak tertimpa gitu, datanya tertimpa, jadinya segala grup untuk bootnya juga crash, pokoknya crash semua gitu.
Jadi itu adalah salah satu yang harus dihindari. Nah, yang harus dihindari itu apa? Kalau untuk stable repository itu harus tetap menggunakan Parrot OS, karena untuk pengembangan environment desktop ini ada di Parrot OS-nya gitu. Walaupun dia tetap Linux, memang tetap Linux secara sistem, cuman stable-nya diatur sama komunitas Parrot itu sendiri, tidak bisa diatur sama Kali Linux gitu. Nah, ada juga perbedaannya, nggak sama gitu. Terus di sini ya di untuk yang standarnya, kalau di Kali Linux kan ini standarnya ada di sini. Kalau Kali Linux kan dia sudah menentukan bahwa stable-nya ini nggak bisa diubah nih, untuk desktop environment-nya nggak bisa diubah, biar kau ganti repository apa aja di dalam situ. Kalau Kali Linux dia sudah mengatur stable-nya di mana gitu, tapi itu kesannya lebih kaku menurut saya. Maksudnya ketika kamu sudah bisa melakukan perombakan OS gitu kan, misalnya kamu mempelajari suatu OS terus kamu mau mengubah laptop kamu ke suatu OS dengan repository ini, tapi itu cukup rumit sih. Sesuatu yang harus sangat rumit banget sih untuk melakukannya itu, cuman bisa kamu lihat. Oke. Jadi ini adalah stable repository, nggak bisa diubah, ini harus tetap Parrot OS. Nah, kalau yang ini yang kamu bisa acak sampai bodok ke kamu. Ini bisa ya, jadi ini nggak bisa diacak lagi, stable nya harus Parrot. Nah, ini yang bisa kamu masukin, entah itu kamu masukin Ubuntu, entah kamu Kali Linux. Tapi catatan di sini saya langsung buat aja di sini, sebelum memasukkan repository harus melakukan validasi pairing terlebih dahulu. Jadi untuk menyatakan bahwa kamu punya akses ke sana gitu sama servernya, jadi kamu harus punya caring itu ya, mainnya juga di protokol ya, bukan di website. Kalau di website ya kamu bisa buka gamblingan aja di situ. Nah, ini prosesnya ya. Terus setup tools apa segala sudah tersedia juga sih. Python 3 apt, OpenFace Scanner 2101. Jadi ada kelebihannya juga lah. Desktop data, Genome desktop data coloring, upgrade. Oke. Coding upgrade 160, ini masih 0 sudah. Jadi dia semacam saling melengkapi lah gitu. Ini lagi proses unpacking apa segala. Intinya ini pasti sukses kalau sudah begini. Nanti saya akan sediakan di di deskripsi tentang step-stepnya, karena ini saya cuma mau menjelaskan, makanya saya buat video ini gitu. Jadi teman-teman bisa memahaminya sebelum melakukan secara teknikalnya dulu, karena itu bisa berbahaya ketika teman-teman punya data yang sangat penting di laptop teman-teman, terus melakukan kesalahan seperti ini ya fatal gitu, tidak bisa diambil lagi. Bisa sih, cuman prosesnya agak bahaya gitu. Nah, saya memahami bahwa ada beberapa penonton saya yang di channel YouTube yang menggunakan satu laptop, jadi ya, makanya saya dengan begitu saya buat video ini gitu, untuk mengasih tahu jangan salah masukin repository. Yang kedua itu juga di repository itu, kalau kalian salah masukin repository, orang bisa menipu kamu gitu, dengan memasukkan malware ke dalam repository itu. Ketika kamu update, masuklah malware, upgrade, dia langsung trigger gitu, karena sistemmu secara otomatis akan men-trigger malware itu. Kamu nggak lihat gini kan, kalau semacam di Windows apa segala kan kita lihat bahwa Semadev lagi mau update gitu, misalnya Chrome lagi update gitu kan, itu kan kelihatan. Kalau di sini kan enggak gitu. Jadi butuh semacam ketelitian gitu. Kalau di Linux memang seperti itu, harus keras otak bos.
Oke, mungkin itu aja penjelasan saya kali ini. Mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri, belajar ya, belajar sendiri, jangan sampai tidak bisa, harus bisa. Saya juga dulu tuh susah-susah gitu memahami. Saya dulu tuh sempat ada di buku gitu pas masih SMP, ada buku note tempat saya tulis bukan sintaks, teman perintah untuk update dan upgrade ke Linux itu aja takut saya lupa. Itu adalah salah satu perjuangan saya dulu dalam belajar gitu. Oke, mungkin itu adalah bagian dari cerita yang mungkin memotivasi teman-teman semua. Tetap semangat dalam beraktivitas, jaga kesehatan kalian di masa sekarang ini, masa COVID ini. Tetap di rumah dan stay safe juga di internet. Dan oke, mungkin itu aja. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, dimohon supportnya untuk bisa men-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama dengan kalian gitu. Karena bagi saya, menurut saya itu ketika kita mempunyai teman yang sefrekuensi itu, kita bisa berdiskusi gitu. Jadi diskusi itu selalu memunculkan ilmu pengetahuan baru gitu, atau semacam ide baru yang mungkin bisa diimplementasikan ke teknologi atau komputer gitu. Nah, itu adalah plusnya ketika kita punya teman yang sama frekuensinya gitu. Yang kedua, kalian bisa juga komen di video ini, video apa yang kalian inginkan ke depannya akan saya buatkan. Sebenarnya sudah ada ini list video yang kalian minta. Nah, cuman permasalahannya apa? YouTube lagi memvalidasinya. Bahkan banyak video yang saya buat dan saya upload itu entah berantah gitu kan. Padahal saya membuatnya dengan layar laptop saya sendiri, dengan mulutnya saya sendiri berbicara, tapi YouTube menyatakan itu sebagai copyright. Dan saya juga ya mau gimana lagi, kita tetap mengikuti apa yang sudah ada kan, karena kita juga di lingkungannya mereka, yaitu lingkungan YouTube, ya kita mengikuti tata krama lah istilahnya kalau di dunia sosial gitu, mengikuti aturan yang ada gitu. Oke teman-teman, terima kasih, sampai situ aja dulu informasi yang saya kasih hari ini. Mungkin kedepannya lebih semangat lagi belajarnya, kita akan membahas lagi banyak, pokoknya masih banyak ide yang di kepala saya yang mungkin teman-teman membutuhkan, dan ya pastilah dibutuhkan, yang akan saya curahkan di channel ini. Jadi ini adalah sebuah keberuntungan kamu menemukan channel ini untuk belajar gitu. Oke, see you in the next video guys.